Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang membicaraimu di belakang. Wow, membicarai kita di belakang sangat sakit ya. Tetapi ya ini ada beberapa seperti gitu. Ya, kalaupun ini terkoneksi dengan dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari yang lainnya. Oke, bagaimana nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karier, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana mereka yang membicarakanmu atau bercerita di belakangmu. Wah, oke. Kita lihat aja di sini bukan yang negatif tetapi lebih waspada bahwa oh ternyata nih ada orang yang menceritai aku ya seperti gini toh ya. Kita lihat apa saja topik-topik mereka. Di sini ada Page of Swords, ada Wheel of Fortune, Two of Wands. Mereka merasa bahwa kamu tuh orangnya ini ya, apa dibilangnya tangguh ya. Ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu adalah saingannya gitu. Jadi dia kayak macam merasa bahwa kamu tuh kayak macam apa ya, dia iri gitu ya, dia iri gitu macam contohnya kayak macam kamu tuh kuat di, bukan kuat juga tapi maksudnya seolah-olah kamu tuh macam Wonder Woman, Superman gitu ya yang tangguh aja gitu ya, baik dari fisik, dari sisi mental, dari pekerjaan juga bagus ya. Dia merasa bahwa kamu tuh mengalahkan dia dari segi itu ya. Dan kalaupun mau dibilang untuk membicarakanmu, saya lihat di sini mungkin ada pembicaraan-pembicaraan yang ya contohnya ya ada beberapa yang mau ikut campur urusan rumah tangga ya, dimana sebenarnya mereka itu kayak macam empati gitu tentang masalah kamu gitu, padahal sebenarnya itu dia mencari bahan untuk nanti gibah dengan orang. Ya macam contoh, kemarin saya lihat kayaknya kamu sedih kenapa gitu kan. Padahal sebenarnya dia mau mencari informasi tapi pura-pura dengan ketulusan gitu. Padahal sebenarnya dia mau mencari apa nih, kenapa kamu gitu ya. Macam mau kepo, kenapa kamu sedih gitu. Ya, karena mungkin juga ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin status media sosialnya galau ataupun pasangannya ada bagaimana gitu. Jadi langsung kelihatan, langsung kepo ya. Jadi untuk bicara tentang dirimu ya, dia mau menjatuhkanmu dari sisi kekurangan kamu. Kenapa? Karena kamu lebih yang tadi gitu. Kamu lebih ya. Jadi setidaknya ya dia mau mencari kesalahan atau mencari aibmu, di mana ya setidaknya jadi bahan gibahan gitu. Wah, dia tuh wanita karir, dia sukses tapi sayang suaminya selingkuh. Bagaimana masalahnya, dia sibuk terus sih gitu. Ibaratkan kayak macam bicara kayak gitu, suaminya selingkuh tuh ya, atau istrinya selingkuh karena nggak ada waktu untuk keluarga, nggak bisa pelayanan gitu. Ini contoh ya, karena ada beberapa seperti gitu ya, selalu saja mencari kesalahan orang padahal belum tentu dirinya juga benar ya.
Ada juga saya lihat di sini yang bicara bahwa wah dia itu seolah-olah kayak dikekang ya. Jadi macam contoh mungkin kamu sudah memang nggak mau ini ya, nggak mau bermain-bermain dengan mereka lagi, ataupun sudah ambil jarak ya. Dia bilang wah itu pasangannya overprotective, dia nggak bisa keluar-keluar dari rumah ya, alasan sibuk, padahal memang dia nggak diizinkan suaminya gitu. Ini contoh. Ataupun dia nggak diizinkan istrinya gitu, nanti ribut gitu ya. Jadi padahal belum tentu gitu, padahal kamu yang mungkin saya nggak mau keluar-keluar, lebih nyaman di rumah gitu, tapi seolah-olah mereka berpikir bahwa kenapa dia sudah nggak bermain dengan kita lagi, oh ternyata nggak diizinkan oleh pasangannya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, karena dia melihat dari dirimu yang mana sudah berubah, tidak seperti yang dulu lagi gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Di sini ada Ten of Cups, ada Seven of Swords, ada the High Priestess, dan ada Eight of Pentacles. Oke. Jadi di mana saya melihat di sini ada yang cerita ya bahwa kamu tuh orangnya pengkhianat ya, ataupun tidak setia kawan ya. Ada beberapa seperti gitu. Mungkin ya mereka merasa bahwa kamu sudah berubah gitu, tapi ya mereka merasa seperti gitu, wah dia pengkhianat. Dia merasa bahwa kamu mungkin sudah tidak prioritaskan mereka lagi, ataupun mungkin kondisinya mungkin ada beberapa yang mungkin dia merasa bahwa kamu bongkar rahasia dia gitu. Akhirnya dia balas bongkar rahasia kamu, yaitu dengan cerita-cerita kayak gini ya. Dia merasa seperti gitu ya. Dia tuh tidak setia pada sahabat. Ada yang bilang seperti gitu. Dia tuh cuman mau enaknya saja. Dia tidak tulus bersahabat, seperti gitu ya. Ada pula juga yang saya lihat di sini dia berkata, ada beberapa ya. Ini bisa dari keluarga, bisa juga dari pimpinan atau teman-teman kamu ya, teman kerja. Dimana dia bilang kok sekarang dia lagi sakit gitu. Sakit atau kok ciri-ciri malas, nih orangnya pemalas nih, ada seperti gitu ya. Sakit-sakitan ya, atau pemalas seperti gitu, loyo-loyo gitu. Orangnya kok loyo-loyo gitu, pemalas, terus spesimis, mager-mageran. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mungkin merasa bahwa kamu orangnya tidak produktif ya, dibandingkan mungkin saudara kamu yang lain, ataupun mungkin dengan rekan kerja kamu yang lain ya. Nah ini ada yang bicara seperti gitu, oh dia tidak produktif karena dia lagi sakit, oh dia tidak produktif karena lagi putus cinta, baper-baperan ya, mager-mageran karena ternyata mungkin dia ada masalah dengan pasangannya, ini contoh. Ataupun ya memang karena pemalas ya, daya juangnya rendah. Nah ini seperti gitu. Dan ada juga yang bercerita di belakang kamu, dia tuh belum punya anak, dia itu ya pokoknya intinya gitu, tanya-tanya, oh ternyata dia belum punya anak ya. Nah itu ya, jadi ya kayak gimana ya, semua ini kan titipan ya, apalagi anak ya, tetapi ya gibah orang gitu, oh dia belum punya anak gitu, seolah-olah kamu tuh kayak macam mandul, kamu yang berpenyakit, kamu yang ini itu ya. Ataupun mungkin kondisinya di sisi lain dari mungkin entah mertuamu yang bercerita, ataupun mungkin ipar ya, sehingga kamu merasa bahwa kok saya kayak seolah-olah saya yang yang jadi biang masalah gitu, padahal sudah berusaha untuk berobat, sudah berusaha untuk mengkonsumsi makanan yang bagus ya, tetapi tetap aja mereka nggak melihat dari sisi itu, dari sisi perjuangan saya, cuman lihat dari kekurangan. Nah ini ada yang sakit hati, tersinggung karena ya belum mempunyai anak gitu ya, jadi kayak macam dibeda-bedakan gitu ya. Dan kamu mungkin juga merasa bahwa ya pokoknya intinya merasa risih aja gitu, entah ada sahabat yang bicara ataupun keluarga gitu ya. Dan ada juga yang bilang di sini, wah ini orangnya pelit, kamu tuh pelit ya. Macam-macam ya, tetapi ini yang saya ceritakan ini yang kamu menyesuaikan saja dengan kondisi kamu ya, karena ada beberapa yang menceritakan bahwa kamu tuh kikir, pelit ya, nggak mau berbagi tuh.
disimpan aja duitnya semua ya, nggak mau berbagi dengan yang lain, berbagi berkat ya. Nah ini mereka merasa bilang bercerita bahwa kamu tuh orangnya pelit gitu. Wah, banyak ya yang negatif, tapi ini kan sesuai tema kita ya. Ada yang membicarain kamu, jadi kamu menyesuaikan saja, benar tidak gitu ya. Ada demun, tapi nggak boleh sakit hati ya, karena setidaknya kamu datang ke readingan ini berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan. Kalaupun memang betul ya dirubah ya, kalau tidak betul ya nggak usah baper ya. Ten of Sword dan ada Nine of Sword, karena ini energi banyak orang ya, jadi saya ambil energi yang dominan atau yang tertinggi. Ternyata tertinggi nih banyak ya. Oke, kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Di sini ada the Moon, Nine of Pentacles, Ten of Sword, dan Nine of Sword. Di sini ada yang merasa bahwa bercerita bahwa oh itu orang tuanya lagi ribut-ribut. Kalau kamu posisi anak ya, orang tuanya lagi beribut-ribut gitu, ataupun mungkin kondisi kamu, oh dia lagi mau bercerai itu, atau lagi ribut ya, atau lagi sakit. Ini bisa ini ya, sakit ataupun beribut-ribut masalah gitu, atau berpisah ya, ada perceraian. Nah ini mereka cerita seperti itu, bahwa mereka itu lagi tidak baik-baik saja, entah orang tua entah dari sisi anak ya. Ada yang sakit, ada yang mungkin berpisah ya, ataupun mungkin kondisinya wah anaknya tidak cocok dengan orang tuanya gitu, ataupun mungkin kondisinya wah anaknya sekarang sudah kuliah di luar daerah gitu ya, artinya tidak bersama, entah ini mau studi yang bagus atau tidak ya. Karena membicarain ibu di belakang berarti kan dalam tanda kutip kepo. Wih, kok saya nggak pernah lihat anaknya lagi ya? Oh, anaknya sudah di ini sekolah di, contohnya di mana gitu, contohnya di Jakarta, atau contohnya luar negeri gitu ya. Ada yang kepo karena sudah lama nggak kelihatan gitu, ataupun sama, loh kok saya sudah nggak pernah lihat mereka bersama lagi, kok di acara-acara kok datangnya sendiri-sendiri atau nggak sama-sama, mereka udah cerai, udah berpisah. Nah itu ada yang seperti gitu ya. Ataupun ya sakit ya, kenapa nggak pernah muncul-muncul, oh dia lagi sakit gitu ya. Di sini bukan bicara di belakang yang negatif saja ya, tetapi mungkin mereka mau pengen tahu, karena sesuai dengan kartu dan tema kita, membicaraimu di belakang berarti bukan yang negatif saja, tetapi mau kepo juga ya. Kenapa ya, nah itu, jadi pertanyaan itu ada jawaban dari orang lain gitu, di mana ya dia tidak langsung tanya kepada kamu. Makanya masuk tema kita, membicaraimu di belakang, temanya kamu, topiknya kamu gitu ya. Terus di sini ada yang bicara hutang piutang ya, yang mana mungkin mereka cerita, wah kenapa ya ada pihak bank, oh dia mau ambil kredit gitu, pihak bank ke rumah dia, atau survei apa itu rame-rame, oh dia mau ambil kredit gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya kok saya lihat kamu di rumah terus, oh ternyata kamu sudah nggak kerja tuh. Iya saya sudah resign. Nah ini ya, ada yang bicara seperti gitu. Ataupun mungkin ya dibicara ke tetangga, kok saya lihat dia terus di rumah, dia nggak kerja, oh dia udah resign gitu ya. Nah ini ada yang seperti gitu, yang mau kepo ya. Dan yang terakhir di sini kepo tentang anak ya, anaknya kok anaknya nakal sekali, kenapa ya, oh ternyata anaknya sakit. Ini ada yang mungkin speech delay, tidak bisa bicara, terlambat bicara. Terus ada yang mungkin kondisinya autis ataupun ADHD ya. Oh ternyata anaknya sakit, oh ternyata anaknya gini, oh ternyata anaknya gitu, oh gitu ya. Jadi mereka sudah tahu, oh ternyata tidak baik-baik saja tentang anaknya tantrum, anaknya nakal, anaknya sakit gitu ya. Dimana ya mungkin ada teriak-teriak, namanya kalau anak tantrum ya, aku menangis terus, itu siapa, itu anak si A gitu, anaknya tantrum, oh anaknya berkebutuhan khusus gitu ya, jadi dia berteriak gitu. Nah itu jadi ada yang mereka bicarakan, walaupun mungkin bukan langsung kepada kamu, tetapi ke orang lewat sumber lainnya, yaitu orang lain, tetangga atau keluarga gitu ya. Jadi itu tema kita ya, yang mana mereka membicarakanmu atau kepo tentangmu di belakang kamu ya.
Oke, semoga resonate. Kita lanjut untuk koneksi dari inisial dan zodiak mereka yang terkoneksi denganmu. Saya mulai dari inisial dulu. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan A, ada huruf J, ada huruf P, ada L, ada C, V, R, T, K, H, W, D, N, S, dan O. Jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan A, J, P, L, C, V, R, T, K, H, W, D, N, S, dan O ya. Orang-orang yang ingin kepo kepadamu dari inisial ya. Dan untuk zodiak ya, dimana kalaupun mungkin tidak terkoneksi dari inisial, mungkin dari zodiak mereka. Kita lihat dari koneksi zodiak. Untuk zodiak di sini ada bintang Leo, Sagittarius, Pisces, Virgo, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, dan Aries. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Leo, Sagittarius, Pisces, Virgo, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.